Perjalanan ini dimulai dengan semangat yang membara. Langit biru cerah seolah menyambut kedatangan kami di kaki Gunung Angker. Aku bersama 3 temanku, Rian, Dita, dan Bima sudah lama merencanakan pendakian ini. Rian, pemimpin kami yang paling berpengalaman, terlihat sangat percaya diri. Dita dengan kameranya tidak henti-hentinya mengabadikan setiap momen keindahan alam di sekitar kami. Bima, si pendiam yang kuat, membawa sebagian besar beban di punggungnya tanpa mengeluh. Kami semua tertawa, berbagi cerita, dan menikmati udara segar pegunungan. Rasanya tidak ada yang bisa salah hari itu. Kami merasa begitu hidup, begitu bebas, jauh dari hiruk-pikuk kota yang menyesakkan. Langkah demi langkah kami menapaki jalur pendakian yang masih landai. Suara burung bernyanyi riang menemani setiap ayunan kaki kami. Kami berhenti sejenak di dekat sebuah air terjun kecil yang jernih. Airnya begitu dingin dan menyegarkan. Dita mengambil beberapa foto, sementara Rian memeriksa peta untuk memastikan kami berada di jalur yang benar. Saat itu semua terasa sempurna. Tidak ada firasat buruk, tidak ada perasaan aneh. Gunung ini seolah membuka tangannya dengan ramah. Kami hanya sekelompok anak muda yang mencari petualangan, ingin menaklukkan puncak dan menyaksikan matahari terbit dari atas awan. Sebuah impian sederhana yang kami harapkan menjadi kenangan indah. Seiring berjalannya waktu, matahari mulai bergeser ke barat. Jalur pendakian menjadi semakin terjal dan menantang. Keringat mulai membasahi dahi dan napas kami menjadi lebih berat. Namun semangat kami tidak padam. Pemandangan di sekitar kami terlalu indah untuk dilewatkan. Hamparan hutan pinus yang rapat dan lembah hijau yang dalam membuat semua rasa lelah seakan terbayar lunas. Kami saling memberi semangat, memastikan tidak ada yang tertinggal. Rian selalu mengingatkan kami untuk menjaga ritme langkah dan mengatur napas. Kami yakin bisa mencapai pos perkemahan sebelum gelap tiba, mendirikan tenda, dan menikmati malam di bawah bintang. Menjelang sore, kami tiba di sebuah tanah datar yang ideal untuk mendirikan tenda. Lokasinya cukup terbuka, tetapi dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang seolah menjadi pagar alami. Kami segera berbagi tugas. Aku dan Dita menyiapkan peralatan masak, sementara Rian dan Bima bekerja sama mendirikan 2 tenda. Tawa kami masih terdengar, memecah kesunyian hutan yang mulai merayap. Kami memasak mie instan dan membuat kopi panas, makanan sederhana yang terasa begitu nikmat setelah seharian berjalan. Saat senja tiba, langit berubah warna menjadi jingga keunguan. Kami duduk bersama, menikmati momen itu, tidak menyadari bahwa kehangatan dan kedamaian itu akan segera direnggut dari kami. Malam turun dengan cepat, seolah selimut hitam tebal dijatuhkan begitu saja di atas gunung. Suhu udara menurun drastis, membuat kami merapatkan jaket. Kami menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan diri dan menerangi area perkemahan kami. Suara-suara hutan di malam hari mulai terdengar. Gemerisik daun, gesekan ranting, dan panggilan serangga malam menciptakan sebuah orkestra alam yang pada awalnya terasa menenangkan. Kami duduk mengelilingi api, menyeruput kopi panas, dan berbagi cerita-cerita lucu. Suasana masih terasa nyaman meski kegelapan pekat di luar lingkaran cahaya api unggun mulai terasa sedikit mengintimidasi. Kehangatan api menjadi satu-satunya benteng kami melawan dingin dan gelap. Saat malam semakin larut, aku mulai mendengar sesuatu yang aneh. Di antara suara angin yang berdesir lembut, ada suara lain. Suara itu seperti bisikan, sangat lirih dan tidak jelas. Awalnya aku mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasiku atau mungkin suara angin yang menipu telinga. Namun, bisikan itu terus terdengar datang dari arah pepohonan di belakang tendaku. Aku mencoba fokus pada percakapan teman-temanku, tetapi suara itu seolah memanggil namaku. Aku menoleh ke arah kegelapan, mencoba mencari sumber suara tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan pohon-pohon yang menari-nari ditiup angin malam. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di hatiku. Aku bertanya pada Dita, yang duduk di sebelahku, "Kamu dengar sesuatu?" Dita menggelengkan kepalanya. "Dengar apa?" "Cuma suara jangkrik," jawabnya sambil tersenyum. Rian dan Bima juga tidak mendengar apapun.
Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah kelelahanku yang bermain-main dengan pikiranku. Mungkin efek ketinggian atau hanya paranoia biasa. Namun, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih jelas, seperti seseorang sedang menangis terseduh-seduh. Suaranya begitu menyayat hati, penuh kesedihan. Bulu kudukku berdiri. Aku yakin sekali kali ini aku tidak salah dengar. Ada sesuatu atau seseorang di luar sana di dalam kegelapan. Aku memberanikan diri mengambil senter dan mengarahkannya ke sumber suara. Cahaya senter menembus kegelapan, menyorot barisan pohon-pohon pinus yang diam membisu. Tidak ada apa-apa di sana, hanya batang-batang pohon dan semak belukar. Saat aku hendak mematikan senter, suara itu berhenti. Tiba-tiba sunyi senyap. Bahkan suara jangkrik pun seolah ikut diam. Keheningan yang mendadak ini terasa jauh lebih menakutkan daripada bisikan tadi. Rian menepuk pundakku. Sudah, jangan dipikirkan. Mungkin cuma hewan malam. Aku mengangguk, mencoba percaya pada kata-katanya. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, itu bukan suara hewan. Setelah insiden bisikan tadi, suasana di sekitar api unggun menjadi sedikit canggung. Kami mencoba kembali bercanda, tetapi ada ketegangan yang tak terucapkan di antara kami. Aku terus melirik ke arah kegelapan, merasa seperti ada sepasang mata yang sedang mengawasi kami dari kejauhan. Perasaan diawasi ini begitu kuat, membuat punggungku terasa dingin. Bima, yang biasanya pendiam, juga terlihat gelisah. Matanya terus bergerak liar, seolah mencari sesuatu di antara bayang-bayang. Api unggun mulai meredup, dan tidak ada lagi yang berinisiatif menambahkan kayu bakar. Kami semua hanya ingin segera masuk ke dalam tenda dan bersembunyi di dalam kantong tidur kami. Saat kami bersiap-siap untuk tidur, aku melihatnya untuk pertama kali. Di batas lingkaran cahaya api unggun yang semakin redup, aku melihat sebuah bayangan. Itu bukan bayangan pohon atau bayangan dari salah satu dari kami. Bayangan itu berbentuk seperti sosok manusia sangat tinggi dan kurus. Ia berdiri diam di antara dua pohon besar hanya beberapa meter dari tenda kami. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menahan napas, tidak berani bergerak. Aku mengucek mataku berharap itu hanya ilusi optik, permainan cahaya dan bayangan. Tapi tidak. Bayangan itu tetap di sana, tidak bergerak, seolah sedang mengamati kami dengan saksama. Aku menyikut lengan Rian dengan panik, menunjuk ke arah bayangan itu dengan daguku. Awalnya Rian tidak melihatnya. Ada apa? Bisiknya. Aku menunjuk lagi, kali ini dengan tangan gemetar. Akhirnya mata Rian melebar. Dia juga melihatnya. Wajahnya yang biasanya tenang kini pucat pasi. Dia memberi isyarat agar kami semua diam dan tidak membuat gerakan tiba-tiba. Dita dan Bima mengikuti arah pandangan kami dan mereka pun membeku. Ketakutan menyebar di antara kami seperti wabah penyakit. Kami berempat hanya bisa terpaku menatap sosok bayangan hitam pegang berdiri tak bergerak di kegelapan. Tidak ada suara, hanya detak jantung kami yang berdebar kencang. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Bukan berjalan, tetapi seolah meluncur, bergeser ke samping dengan gerakan yang tidak wajar, lalu menghilang di balik sebatang pohon besar. Kami menunggu beberapa saat, napas tertahan, berharap sosok itu tidak muncul lagi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, tidak ada apa-apa. Sosok itu benar-benar lenyap. Kami bergegas masuk ke dalam tenda, menutup resleting rapat-rapat, seolah kain tipis itu bisa melindungi kami. Malam itu, tidak ada satupun dari kami yang bisa tidur. Setiap suara gemerisik daun di luar tenda membuat kami tersentak. Kami tahu kami tidak sendirian di gunung ini. Sesuatu yang jahat sedang mengintai kami. Pagi datang membawa sedikit kelegaan. Sinar matahari yang menembus celah-celah tenda seolah mengusir sebagian dari ketakutan semalam. Kami keluar dari tenda dengan wajah lelah dan mata sembab karena kurang tidur. Kejadian semalam masih terasa begitu nyata. Kami memutuskan untuk tidak membahasnya terlalu banyak. Seolah dengan tidak membicarakannya, kami bisa berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Kami berkemas dengan cepat, hanya menyeduh kopi instan tanpa sarapan. Tujuan kami hanya satu, segera mencapai puncak dan kemudian turun secepat mungkin.
Suasana ceria kemarin telah lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Kami berjalan dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan ketakutan kami sendiri. Seiring kami mendaki lebih tinggi, kabut tebal mulai turun. Awalnya hanya selapis tipis, namun lama-kelamaan menjadi begitu pekat hingga jarak pandang kami hanya beberapa meter saja. Suhu menjadi semakin dingin, dan kelembapan membuat pakaian kami terasa basah. Kabut ini seolah memiliki kehendaknya sendiri, menelan kami dalam pelukan putihnya yang dingin dan senyap. Suara-suara hutan meredam, hanya suara langkah kaki dan napas kami yang terdengar. Kami harus berjalan berdekatan agar tidak terpisah. Ryan berjalan di depan, sesekali berhenti untuk memastikan kami semua masih mengikutinya. Suasana menjadi semakin surreal dan menakutkan, seolah kami berjalan di dunia lain. Saat itulah Dita menjerit pelan. Kami semua berhenti dan menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat seperti kertas. Matanya menatap ngeri ke satu titik di dalam kabut di samping jalur. Ada wajah, bisiknya dengan suara gemetar. Kami mengikuti arah pandangannya. Di antara pusaran kabut, untuk sesaat aku melihatnya juga. Sebuah wajah seorang wanita tua dengan kulit pucat dan keriput, rambut putih panjang terurai berantakan, dan mata hitam kosong tanpa pupil. Wajah itu melayang di udara, menatap kami dengan ekspresi kesedihan yang mendalam. Kemudian, secepat kemunculannya, wajah itu melebur kembali ke dalam kabut dan lenyap. Kami semua terdiam, terlalu takut untuk bersuara. Itu bukan halusinasi. Kami semua melihatnya. Bima, yang paling skeptis di antara kami, kini wajahnya dipenuhi ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Teror itu nyata. Makhluk itu tidak lagi hanya bersembunyi dalam bentuk bisikan atau bayangan. Ia mulai menunjukkan wujudnya. Kami saling berpegangan tangan membentuk lingkaran kecil di tengah jalur yang berkabut. Ryan mencoba menenangkan kami, tetapi suaranya sendiri bergetar. Kami tahu kami harus terus bergerak, tetapi kaki kami terasa seperti terpaku di tanah. Kabut di sekitar kami terasa semakin menyesakkan, seolah dinding waktu tak terlihat sedang mengurung kami bersama dengan kengerian itu. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Tujuan kami berubah. Kami hanya ingin turun dan pergi dari gunung ini secepatnya. Namun, kabut yang semakin tebal dan hari yang mulai sore membuat Ryan memutuskan bahwa terlalu berbahaya untuk melanjutkan perjalanan turun. Kami terpaksa harus mendirikan tenda lagi untuk satu malam yang mengerikan. Kami menemukan sebidang tanah yang sedikit terlindung dari angin, meski perasaan diawasi tidak pernah meninggalkan kami. Kami mendirikan tenda dengan gerakan cepat dan mekanis. Pikiran kami dipenuhi oleh bayangan wajah mengerikan yang kami lihat di dalam kabut. Tidak ada api unggun malam ini. Nggak ada yang berani keluar dari tenda lebih lama dari yang diperlukan. Malam kedua di Gunung Angker adalah neraka. Kami berempat memutuskan untuk berdesakan di dalam satu tenda besar milik Ryan dan Bima, berharap kebersamaan bisa memberikan sedikit kekuatan. Di luar, angin bertiup kencang, suaranya seperti lolongan panjang yang menyedihkan. Sesekali kami mendengar suara seperti cakaran di dinding tenda. Kruk, kruk. Suaranya pelan tapi jelas, membuat kami semua menahan napas. Ryan memberanikan diri mengintip dari celah kecil resleting, tetapi hanya kegelapan pekat yang terlihat. Kami hanya bisa duduk berpelukan di tengah tenda dengan senter yang menyala redup sebagai satu-satunya sumber cahaya kami. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Sekitar tengah malam, gangguan menjadi semakin intens. Tenda kami mulai berguncang hebat, seolah ada sesuatu yang besar sedang mendorongnya dari luar. Kami menjerit ketakutan. Guncangan itu begitu kuat hingga tiang-tiang tenda melengkung ke dalam. Kami bisa mendengar suara geraman rendah dari luar, suara yang tidak mungkin berasal dari hewan apapun yang kami kenal. Suara itu penuh dengan kemarahan dan kebencian. Kami hanya bisa berdoa, memohon agar apapun yang ada di luar sana pergi dan membiarkan kami hidup. Ketakutan telah melumpuhkan kami sepenuhnya. Kami tidak bisa berpikir jernih, hanya insting untuk bertahan hidup yang tersisa. Lalu terjadilah momen yang paling mengerikan.
Tepat di atas kami, di atap tenda, sebuah bayangan wajah mulai terbentuk. Kain tenda itu menekan ke bawah, membentuk kontur wajah yang mengerikan, seolah ada seseorang yang menempelkan wajahnya dari atas. Wajah itu adalah wajah yang sama dengan yang kami lihat di kabut. Mata yang kosong, mulut yang menyeringai tanpa suara. Kami semua berteriak histeris. Bima, dalam kepanikannya, memukul bayangan wajah itu dengan botol minumnya. Tiba-tiba, terdengar jeritan melengking yang memekakkan telinga dari luar tenda dan guncangan pun berhenti. Ijemli, ponasede. Tamnoso, trot in the blue. Imam Javerid sebenhig experience. Setelah serangan di tenda, keheningan yang menyusul terasa lebih menakutkan. Kami tetap berdesakan, tidak berani bergerak sedikit pun. Senter di tangan Rian berkedip-kedip, baterainya mulai habis, menambah suasana mencekam di dalam tenda. Kami bisa mendengar detak jantung kami sendiri yang berpacu seperti genderang perang. Setiap embusan angin di luar terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Kami tidak lagi berbicara, hanya saling memandang dengan mata penuh teror, berkomunikasi melalui ketakutan yang sama. Kami terjebak di gunung ini, di dalam sebuah tenda tipis, menjadi mainan bagi sesuatu yang tidak kami mengerti dan sangat membenci kehadiran kami. Tiba-tiba dari kejauhan kami mendengar suara jeritan. Bukan jeritan melengking seperti yang kami dengar tadi, tetapi jeritan manusia. Jeritan minta tolong yang putus asa. Suara itu terdengar seperti suara seorang perempuan. "Tolong, tolong aku!" teriak suara itu berulang kali. Suaranya terdengar begitu nyata dan dekat. Naluri kemanusiaan kami menyuruh kami untuk keluar dan menolong, tetapi ketakutan menahan kami. Rian menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Jangan keluar. Itu jebakan," bisiknya dengan suara serak. Kami tahu dia benar. Tidak mungkin ada pendaki lain di area ini pada malam hari dalam kondisi seperti ini. Itu adalah permainan licik lainnya dari makhluk itu. Jeritan itu terus berlanjut. Semakin lama semakin terdengar menyedihkan dan putus asa. Suara itu berpindah-pindah lokasi. Terkadang terdengar dari sebelah kiri tenda, lalu tiba-tiba berpindah ke kanan. Seolah-olah seseorang sedang berlari mengelilingi perkemahan kami sambil berteriak minta tolong. Dita mulai menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Dia menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba menghalangi suara itu, tetapi sia-sia. Jeritan itu seolah menembus segalanya, masuk ke dalam pikiran kami dan mengoyak-ngoyak kewarasan kami. Kami merasa seperti sedang disiksa secara perlahan, diuji batas ketahanan mental kami. Kemudian, suara jeritan itu berubah. Tidak lagi terdengar seperti permintaan tolong, tetapi berubah menjadi tawa. Tawa melengking yang mengerikan, tawa yang mengejek ketakutan kami. Tawa itu menggema di seluruh lembah, memantul dari pohon ke pohon, menciptakan paduan suara yang mengerikan. Tawa itu seolah berkata, "Kalian tidak akan bisa lari, kalian milikku sekarang." Saat itulah senter di tangan Rian benar-benar mati, menjerumuskan kami ke dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, tawa mengerikan itu terdengar semakin dekat, seolah-olah sumber suara itu kini berada tepat di luar dinding tenda kami. Kami hanya bisa menjerit, menambah suara kami ke dalam simfoni horor malam itu. Pagi ketiga datang seperti sebuah keajaiban. Kami selamat melewati malam, meskipun jiwa kami terasa hancur lebur. Begitu cahaya pertama menyinari tenda, kami langsung berkemas dengan tangan gemetar. Kami tidak peduli lagi dengan peralatan yang tertinggal, tujuan kami hanya satu, turun. Saat kami keluar dari tenda, kami melihat pemandangan yang membuat darah kami membeku. Di sekeliling tenda kami, tanahnya penuh dengan jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia atau hewan. Jejak itu telanjang dengan jari-jari yang sangat panjang dan kurus. Jejak-jejak itu mengelilingi tenda kami berkali-kali, membuktikan bahwa kami memang dikepung semalaman. Kami mulai menuruni gunung dengan tergesa-gesa, hampir berlari. Kami tidak lagi mengikuti jalur, hanya menerobos semak belukar, menuruni lereng yang curam, tidak peduli dengan goresan ranting atau risiko terjatuh. Ketakutan memberi kami kekuatan ekstra. Kami harus pergi dari tempat terkutuk ini.
Saat kami berlari melewati sebuah area dengan pohon-pohon besar dan tua, Bima yang berlari paling depan tiba-tiba berhenti mendadak, membuat kami hampir menabraknya. Dia berdiri mematung, menatap ke atas, ke salah satu pohon beringin raksasa yang paling tua dan besar di sana. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar karena ngeri. Kami mengikuti arah pandangannya. Di salah satu dahan besar pohon beringin itu sesuatu sedang duduk. Sosok itu membelakangi kami. Dari belakang, terlihat seperti seorang wanita dengan gaun putih kusam dan rambut hitam panjang yang terurai hingga hampir menyentuh dahan di bawahnya. Sosok itu duduk diam, mengayun-ayunkan kakinya dengan perlahan, seolah sedang bersenandung dalam diam. Udara di sekitar kami terasa sangat dingin dan berat. Kami semua membeku di tempat, tidak berani bernapas. Kami tahu siapa sosok itu. Itu adalah entitas yang telah meneror kami selama 2 malam terakhir. Kami hanya berharap dia tidak melihat kami. Lalu seolah bisa mendengar pikiran kami, sosok itu berhenti mengayunkan kakinya. Perlahan, sangat perlahan, kepalanya mulai berputar. Bukan seperti manusia normal, lehernya berputar 180 derajat hingga wajahnya menghadap kami, sementara tubuhnya tetap membelakangi kami. Wajahnya adalah wajah pucat mengerikan yang sama, tetapi kali ini matanya tidak lagi kosong. 2 bola mata merah menyala menatap lurus ke arah kami, dan kemudian mulutnya terbuka sangat lebar, lebih lebar dari yang seharusnya, dan mengeluarkan suara decakan lidah yang keras. Itu adalah momen jump scare yang paling nyata. Kami berteriak sekeras-kerasnya dan berlari membabi buta, tidak lagi peduli ke arah mana kami pergi, yang penting menjauh dari pohon terkutuk itu. Kami berlari tanpa henti, adrenalin memompa jantung kami. Suara decakan lidah yang mengerikan itu seolah terus mengikuti di belakang kami. Kami tidak berani menoleh ke belakang. Kami hanya terus berlari, menerobos hutan, menuruni lereng, melompati akar-akar pohon. Napas kami tersengal-sengal, paru-paru kami terasa seperti terbakar, tetapi kami tidak berhenti. Akhirnya, setelah merasa cukup jauh, kami berhenti sejenak untuk mengatur napas. Kami bersandar pada pohon, mencoba menenangkan diri. Kami saling memandang, memastikan semua orang masih bersama. Untungnya kami berempat masih utuh meskipun wajah kami pucat dan dipenuhi goresan. Setelah sedikit tenang, Rian mencoba mencari arah. Dia mengeluarkan kompasnya. Anehnya, jarum kompas itu berputar tidak menentu, seolah medan magnet di area itu kacau. Rian mencoba memeriksa posisi matahari, tetapi kabut tipis yang masih menggantung membuat semuanya menjadi samar. Kami menyadari sesuatu yang mengerikan. Kami tersesat. Dalam kepanikan kami untuk lari, kami telah keluar jauh dari jalur pendakian. Di sekeliling kami hanyalah hutan lebat yang terlihat sama kemanapun kami memandang. Tidak ada tanda-tanda jalur, tidak ada jejak manusia. Kami benar-benar tersesat di tengah-tengah Gunung Angker. Keputusasaan mulai menyelimuti kami. Kami mencoba berjalan ke arah yang kami yakini sebagai jalan turun. Tetapi setiap jalan yang kami ambil seolah membawa kami berputar-putar kembali ke tempat yang sama. Kami beberapa kali melewati sebuah batu besar dengan bentuk yang khas, seolah kami sedang berjalan dalam sebuah lingkaran tak terlihat. Rasanya seperti gunung ini tidak ingin melepaskan kami. Hutan yang tadinya tampak indah, kini terasa seperti labirin raksasa yang mengurung kami. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Tawa cekikikan anak kecil, suara gemerincing lonceng, dan bisikan-bisikan yang memanggil nama kami satu persatu. Hari mulai gelap lagi. Kami tidak bisa membayangkan harus melewati 1 malam lagi di gunung ini. Persediaan makanan dan minuman kami sudah hampir habis. Tenaga kami terkuras. Ketakutan telah mencapai puncaknya. Kami duduk di bawah pohon, berpelukan pasrah pada nasib. Saat itulah Bima menunjuk ke satu arah. "Lihat," katanya dengan suara lemah. Di kejauhan, di antara pepohonan, kami melihat cahaya lampu. Cahaya kuning yang hangat seperti lampu dari sebuah rumah atau pos jaga. Harapan seketika menyala di hati kami. Mungkin itu adalah pos pendakian bawah atau perkampungan warga. Dengan sisa tenaga yang ada, kami bangkit dan berjalan terseok-seok menuju sumber cahaya itu.
Perjalanan menuju cahaya itu terasa sangat jauh. Kami harus melewati rawa kecil dan menyeberangi sungai dangkal. Akhirnya kami tiba di sebuah area terbuka. Di sana berdiri sebuah rumah kayu tua yang sudah lapuk. Cahaya kuning itu berasal dari jendela rumah tersebut. Meskipun rumah itu terlihat angker dan tidak terawat, pikiran tentang tempat berlindung dan kemungkinan bertemu orang lain membuat kami nekat mendekat. Pintu depannya sedikit terbuka. Rian, sebagai pemimpin, memberanikan diri memanggil, "Permisi." Ada orang di dalam? Tidak ada jawaban, hanya keningan. Dengan hati-hati kami mendorong pintu dan masuk ke dalam. Di dalam rumah itu kosong dan penuh debu. Hanya ada satu lampu minyak tua yang menyala di atas meja di tengah ruangan, menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di atas meja itu selain lampu, ada 4 mangkuk berisi bubur panas yang masih mengepul. Seolah-olah seseorang baru saja menyiapkannya untuk kami. Kami terlalu lapar dan lelah untuk berpikir rasional. Tanpa banyak bicara, kami duduk dan mulai menyantap bubur itu. Rasanya aneh, sedikit amis, tetapi kami tidak peduli. Kami hanya butuh energi. Setelah menghabiskan bubur, rasa kantuk yang luar biasa menyerang kami. Satu persatu, kami terlelap di lantai kayu yang dingin. Kelelahan mengalahkan rasa takut kami. Aku terbangun karena merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pipiku. Saat aku membuka mata, aku tidak lagi berada di dalam rumah kayu itu. Aku terbaring di tanah hutan yang lembab. Di sekelilingku, Rian, Dita, dan Bima juga mulai terbangun, tampak kebingungan. Rumah kayu itu telah lenyap. Tidak ada jejak keberadaannya sama sekali. Kami berada di tengah hutan yang gelap gulita. Kemudian kami melihatnya. Di depan kami, ada 4 gundukan tanah segar yang terlihat seperti kuburan baru. Di setiap gundukan tertancap sebuah papan kayu sederhana. Dengan senter ponsel yang dayanya tinggal sedikit, kami mendekat untuk membaca tulisan di papan itu. Jantungku serasa copot saat membaca nama-nama yang terukir di sana. Di 4 papan kayu itu terukir nama kami berempat. Dan di bawah setiap nama tertulis tanggal kemarin. Saat itulah kami menyadarinya. Kami tidak pernah berhasil turun dari gunung itu. Bubur yang kami makan semalam itu adalah sajian terakhir kami. Kami menoleh dan melihat mereka berdiri di antara pepohonan. Sosok wanita berwajah pucat dan di belakangnya puluhan bayangan lain dengan mata menyala menatap kami. Kami tidak lagi merasa takut. Hanya kehampaan yang dingin. Kami telah menjadi bagian dari mereka, penunggu baru Gunung Angker. Terjebak selamanya untuk meneror siapapun yang berani datang. Kami tidak pernah benar-benar pergi.